Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah doa renungan tengah pekan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah doa renungan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai Tuhan setiap ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sepuluh ribu
sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami sembah, kami tinggikan yang layak dipuji, layak kami tinggikan, layak kami sembah. Terimalah pujian kami, sembah kami. Kami tinggikan, kami tinggikan Kau, layak dipuji. Sekalipun rintangan Tuhan, sekalipun tantangan menghadang dalam kehidupan kami Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Yesus, setiap apapun yang kami alami Tuhan, Engkau punya jalan keluar untuk kami menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, ajar kami selalu percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati Tuhan, memberikan hikmat Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan, setiap renungan yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati Tuhan, boleh menguatkan setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga membuka setiap pikiran hati, telinga setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa seruan ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu,
Kita bersyukur malam hari ini kita bisa hadir kembali, kita bisa bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau barusan kita mendengar satu pujian yang itu sangat melegakan kita, yaitu walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di sisi kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Suatu pujian, suatu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, kepada kita yang terus berharap pada Dia. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan belajar malam hari ini tema tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, aman dalam perlindungan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 91. Kita akan baca ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Kita akan belajar dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbuang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yang ayat ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 ini memberi kelegaan kepada kita, memberi pengharapan kepada kita, janji yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam Mazmur 91 ini adalah mengisahkan tentang betapa luar biasanya Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, ini adalah perkataan daripada Musa, soalnya ini kitab ini ditulis oleh Musa. Dia katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Musa adalah orang yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan kita akan belajar malam hari ini bagaimana sih supaya kita juga menikmati janji yang telah diterima, yang telah dialami oleh Bapak Musa ini. Ya, yang pertama, di dalam ayat pertama ini sungguh ini adalah kunci daripada janji Allah yang diberikan kepada Bapak Musa, yaitu dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini adalah sikap Musa dalam mempercayai Allah. Bagaimana dengan kita? Jadi sikap Musa dalam mempercayai Allah. Demikian juga dengan kita. Seberapa kita mempercayai Allah kita? Seberapa besar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu yang akan menentukan perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Musa mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami pertolongan yang luar biasa. Pada waktu dia keluar dari tanah Mesir, dia nggak tahu arahnya kemana, tetapi Tuhan tunjukkan itu dengan luar biasa, dengan tiang awan, tiang api, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Hal itu yang menyebabkan Musa dikatakan, kalau di terjemahan lain katakan, kami yang duduk dalam lindungan Tuhan. Yang pertama adalah sikap pribadi setiap anak Tuhan. Itu yang pertama, supaya kita boleh menerima janji Allah. Ya, pada hakikatnya orang ingin supaya merasakan rasa aman.
manusia ingin supaya terus dilindungi oleh Tuhan. Dengan upaya, bagaimana upaya manusia yang saat ini, mereka ingin mendapatkan yang namanya rasa aman. Jadi yang pertama tadi, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Ya, sikap kita kepada Tuhan, mempercayai Allah 100% atau tidak. Dan yang kedua, kita akan baca di dalam ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Melekat, ya, melekat pada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini bukan perkataan Musa, ini perkataan Tuhan. Kalau tadi yang pertama, di ayat yang pertama itu perkataan Musa, katakan kami yang berlindung, kami yang berdiam. Tetapi di ayat yang ke-14 ini Tuhan Allah katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan kepada apa? Jerat burung tadi ya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, Tuhan akan meluputkannya ini. Jadi yang kedua adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu sangat jelas juga disebutkan di dalam Perjanjian Baru, perumpamaan tentang pokok anggur. Ya, kita ini ranting-ranting, kita ini nempel ke pokok anggur. Coba kalau kita nggak menempel ke pokok anggur, dikatakan apa? Kita ini dibuang. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah itu dibuang, dibakar. Ya, tetapi puji nama Tuhan, Musa, Allah sendiri mengakui bahwa hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bapak Ibu, bagaimana hati kita kepada Allah? Apakah Allah memberikan statement ini? Oh ya, ternyata kamu, hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan semuanya itu. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, ini sangat penting. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat memperoleh rasa aman dalam lindungan Tuhan seperti yang dialami oleh Musa. Di dalam ayat yang ke-14b dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi yang pertama tadi, sikap pribadi Musa untuk mempercayai Allah. Yang kedua, dikatakan tadi bahwa melekat kepada Tuhan hatinya. Yang ketiga, dikatakan sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, mengenal nama Tuhan kita, mungkin kita tahu ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mungkin kita tahu bahwa dia lahir, dia mengadakan mujizat, dia ditangkap, dia disalib, dia mati, dia dikubur. Ya, setelah hari yang ketiga dia bangkit. Apakah cuma seperti itu kita mengenal Tuhan? Musa mengenal Allah. Dikatakan dia mengenal namaku. Mengenal itu berarti kita juga mengenal karakter Allah. Ya, jangan bilang oh karakter Allah itu kan kasih. Ya, kalau saya berbuat dosa tidak apa-apa, saya minta ampun. Dengan sungguh-sungguh Tuhan Allah akan mengampuni. Oh, sikap Tuhan itu kan murah hati, benar. Tetapi ingat, Tuhan juga mempunyai karakter yang namanya keadilan. Ya, keadilan. Ya. Bapak Ibu, kalau kisah Musa ini kita melihat pada waktu Musa naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu, ya, bangsa Israel nunggu di bawah, yang nggak sabar, yang ngomong, Pak Harun, ini bagaimana ini Bapak Musa kok nggak turun-turun, ini kemana? Ya, ada apa di sana? Apa yang dikatakan Harun? Ya, tunggu aja dulu, tunggu dulu. Tapi di demo, saudara, ya, di demo ini Bapak Harun ini kita harus membuat patung, kita harus membuat apa yang harus kita sembah. Akhirnya Bapak Harun terdesak, emas-emas ya, anting-anting emas apa itu dikumpulkan untuk membuat apa? Anak lembu emas. Untuk apa? Disembah. Itu disembah. Ya, untuk disembah sama bangsa Israel. Dia menari-nari, dia bersorak-sorak. Tuhan katakan kepada Musa, Musa turun. Itu bangsa Israel itu jahat, ya. Sekarang dia menyembah berhala. Dia turun, ya, turun. Katakan apa? Bapak Musa itu marah sekali. Dihancurkan berhala itu, digiling sampai halus. Ya, karena apa?
Karena Musa tahu karakter Allah itu gak mau diduakan gitu loh. Ya, dia gak mau ada ya orang yang bangsa Israel menyembah ilah lain. Ya, kita tahu Raja Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi dia. Tetapi pada waktu dia berdosa, apa yang dilakukan? Ada punishment, ada hukuman dalam keadilan Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, ya, kita mengenal Allah kita juga harus mengenal karakter Tuhan. Apa yang dia mau buat kehidupan kita, apa yang dia suka dalam kehidupan kita. Kita beberapa bulan ini selama setahun kita melihat bagaimana sih kita hidup ini supaya kita diciptakan itu untuk apa. Seringkali kita mendengar supaya apa kita diciptakan di dunia ini, apa maksud Allah menciptakan kita. Ini yang Bapak Ibu harus tahu, ya. Yang keempat, di dalam ayat yang 15 kita akan belajar, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mempunyai masalah, kepada siapa kita berseru? Pada orang tua, kepada orang hebat, kepada orang kuat, orang berpangkat. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Oh, kepada orang lain, kepada orang saudaraku yang lebih punya duit, nah, yang berpangkat gitu ya. Tetapi Bapak Musa mengajari kepada kita pada malam hari ini, berserulah kepada dia. Di dalam Roma ya, di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu juga tertulis di dalam Yoel 2 ayat 32, persis ayatnya seperti itu. Jadi setiap kita melakukan segala sesuatu, ada percobaan, ada masalah apa? Satu, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, 4 hal ini kita mau belajar. Biar kita sidang jemaat Tuhan di GBS Mojo Agung ini juga mengalami perlindungan yang luar biasa. Yang pertama, sikap hati mempercayai Tuhan. Yang kedua, hati kita harus melekat kepada Dia. Yang keempat, kita mengenal siapa Allah kita. Yang keempat, katakan berserulah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain, berserulah kepada Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak mengalami persoalan? Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Seandainya bisa, bagaimana? Kita lihat cerita Yusuf. Yusuf itu kurang apa di hadapan Tuhan? Ya. Tapi apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Apa yang dialami Yusuf? Dengan segala pencobaan, kesengsaraan, siksaan dan sebagainya. Tetapi ingat, dengan hal itu Yusuf diangkat tinggi-tinggi. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau ada masalah datang, persoalan datang, ya, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi malam hari ini 4 hal supaya kita mendapatkan perlindungan Tuhan, aman di dalam lindungan Tuhan. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini, renungan ini belum menguatkan kita, membawa kita maju, membawa kita ini lebih setia kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup renungan tengah minggu ini. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami telah melihat, kami telah mendengar kisah tentang Musa. Begitu Allah luar biasa menyertai Musa ini. Tapi kami juga ingin merasakan hal seperti ini Tuhan. Kami akan menjaga sikap hati kami, mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga ingin hati kami melekat kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan, dan kami terus akan berseru kepadamu Tuhan. Allah yang kupercayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, yang saat ini tengah mengalami COVID, dan belum selesai Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah, perlindungan Allah akan nyata di dalam kehidupan seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Juga berkati seluruh para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, sampai
RT RW Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, dan orang-orang yang mengupayakan untuk pemutusan mata rantai COVID ini Tuhan, berikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Demikian juga dengan pemulihan-pemulihan di dalam semua sektor, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai, dan kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang Kau nyatakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh dokter, seluruh relawan, seluruh keamanan Tuhan juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan berikan kekuatan. Bapa, kami serahkan juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GIPS Mojo Agung ini Tuhan, dari anak-anak, dari remaja, GUJC Tuhan, kaum muda-mudi tempat ini, orang-orang dewasa juga lansia Tuhan, usia emas, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai, apapun yang mereka perbuat Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat Natal yang akan datang, rencana-rencana yang akan kami lakukan, akan kami selenggarakan di dalam Natal ini, biarlah semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.